Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang psikofarmakologi ya. Anggap saja pertemuan pertama ya. Ya, psikofarmaka dan obat tradisional. Ya, ini kita udah kenal ya tadi kemarin. Saya kenalan lagi, nama saya Ida Hulatil Mardia, asli Rembang. Saya alumni dari Farmasi dan Apoteker UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya kerja sebagai apoteker penanggung jawab di apotek daerah Rembang. Saya juga pengajar di salah satu madrasah aliyah, juga pesantren sebagai staf kesehatan di Rembang juga. Saat ini kegiatan saya sebagai apoteker penanggung jawab di Klinik Syifa Medika IAIN Surakarta. Untuk teman-teman yang mau menghubungi saya, ada kontaknya, silahkan. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Cukup ya, nanti boleh dibaca-baca. Kita selama 14 kali pertemuan, exclude UTS dan UAS, kita akan mempelajari mengenai psikofarmaka dan obat tradisional. 7 kali pertemuan ini nanti sebelum UAS kita fokus di psikofarmaka, dan nanti UTS maksudnya psikofarmaka, dan setelah UTS nanti kita akan belajar mengenai obat tradisional. Untuk pertemuan pertama tentang pendahuluan psikofarmaka, apa itu definisinya, macam-macamnya, sejarah obat, dan sistem saraf pusat. Selanjutnya pertemuan kedua sampai kelima kita akan mempelajari tentang obat psikofarmaka, yaitu obat antipsikosis, obat anti-ansietas, anti-insomnia, dan obat anti-depresi. Dan keempat materi ini nanti saya minta teman-teman untuk diskusi, memberikan makalah dan PPT dikirimkan ke saya mulai minggu depan, dan yang akan presentasi minggu depan 2 kelompok, yaitu obat antipsikosis dan obat ansietas. Dari 19 mahasiswa nanti silakan dibagi oleh ketua PJ-nya, dibagi menjadi 4 kelompok, nanti dikirimkan makalah dan PPT ke saya, dan nanti minggu depan kita presentasi 2 materi tentang definisi, patofisiologi, terapi, dan mekanisme kerja obat. Sampai mana batasnya, Bu? Gitu. Nah, nanti terserah teman-teman, yang penting tidak terlalu luar banget dan tidak terlalu dalam, yang kira-kira sekiranya teman-teman masuklah di dalamnya. Nanti juga akan saya bantu ulas. Dan tugas ini akan menjadi tugas tambahan sebagai nilai tambahan nanti untuk nilai UTS. Selanjutnya nanti pertemuan ke-6 sampai ke-7 nanti kita akan belajar mengenai penyalahgunaan obat psikotropik dan gejala putus obat. Setelah itu kita akan masuk ke UTS dan masuk ke materi obat tradisional, mengenai pendahuluan obat tradisional, mengenai definisi sejarah contoh, budidayanya obat tradisional, standarisasi obat tradisional, penelitian pengembangan, fitofarmaka, fitoterapi, dan pengobatan tradisional dalam pandangan Islam. Nanti di pertemuan ke-8 sampai ke-14 ada juga nanti satu tugas buat teman-teman, tapi tugasnya nanti aja setelah UTS kita sampaikan lagi. Ini ya tentang materi perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dan untuk tambahannya, penilaiannya meliputi partisipasinya itu kehadiran teman-teman dalam absen, dalam perkuliahan, ada tugas, nanti tugas sebelum UTS ada 1 tugas, dan pasca UTS ada 1 tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan lain-lain. Dan lain-lain adalah termasuk non-akademik, sikap, komunikasi, pakaian. Tapi karena kita via Zoom, jadi nanti saya harapkan teman-teman saat nanti kita bertemu di Google Meet, teman-teman bisa mengaktifkan kamera teman-teman biar saya juga bisa melihat kesungguhan teman-teman untuk mengikuti perkuliahan ini. Sistem perkuliahannya nanti akan sebagian Google Meet atau akan sebagian via WA, atau bahkan dalam 1 kali pertemuan setengah Google Meet, setengah WA, atau 1 kali pertemuan nanti Google Meet semua, atau 1 kali pertemuan nanti WA semua. Nanti lihat kondisinya, tapi nanti siap-siap teman-teman. Untuk sistem absen, teman-teman nanti silakan absen mandiri di akun teman-teman, tapi saya akan juga melakukan absen via WA nanti. Dan setelah itu ketika kok tidak bisa absen seperti pertemuan kemarin, maka nanti akan saya bantu absen via aplikasi saya. Nah, untuk referensi pembelajaran psikofarmaka, karena kita fokus di psikofarmaka, di obat, maka referensinya adalah tentang
farmakologi terapi, penulisnya Goodman Gilman, isofarmakoterapi, obat-obatan penting, patofisiologi, dan psikofarmakologi. Apakah saya harus memiliki bukunya? Lebih baik, tapi tidak harus. Nggak harus, nggak apa-apa. Banyak kok, nanti teman-teman harus melalui jurnal ilmiah. Boleh nggak? Boleh, jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris, yang terakreditasi, dan minimal 10 tahun terakhir, yang bisa digunakan sebagai referensinya. Ini referensi psikofarmaka. Untuk nanti referensi obat tradisional akan kita jelaskan lagi nanti pasca UTS. Oke, dari sini paham ya. Nanti kalau perlu ditanyakan silahkan dicatat dahulu dan nanti ditanyakan via WA. Atau nanti mau telepon saya boleh, ketemu saya boleh di luar jam pelajaran. Nanti saya siap untuk teman-teman. Siap. Nah, kita akan belajar tentang obat. Apa itu obat? Teman-teman udah tahu kan pastinya. Nah, kita belajar tentang sejarahnya dahulu. Farmasi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya farmakon, artinya obat. Farmasi atau obat itu berasal dari bahasa Yunani farmakon. Arti farmakon adalah racun. Sejarahnya, zaman dahulu, ilmu obat itu masih diperankan secara turun-temurun dengan menggunakan dukun atau tabib. Tetapi pada tahun 350 sebelum Masehi, Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran ini menerapkan prinsip kedokteran, yaitu dalam zaman dahulu belum ada profesi farmasi, tapi saat itu dokter merangkap sebagai farmasi. Baru tahun 1240 Raja Frederick keempat memisahkan profesi farmasi, kedokteran, dan profesi farmasi. Udah, sejarahnya seperti ini aja. Dan obat itu artinya racun. Kenapa racun? Teman-teman kalau bisa melihat, logo dari farmasi itu adalah ular, yang di bawahnya adalah gelas atau mangkok racun yang kayak gini. Kalau teman-teman di apotik atau teman-teman di rumah sakit melihat di instalasi farmasi, di farmasi pasti seperti itu. Kenapa? Apa maksud dari itu? Racun itu dia mengeluarkan bisa. Ular itu dia mengeluarkan bisa. Bisa ini sifatnya racun. Tapi ketika bisa itu ditampung di suatu gelas, diambil manfaatnya, bisa juga sebagai penanganan racunnya. Nah, itu juga yang dimaksud obat. Obat itu ketika dia kurang, itu dia tidak akan berefek. Ketika berlebih, dia akan beracun. Jadi gunakan obat sesuai kebutuhan saja. Itu maksudnya. Jadi obat itu bukan gaya-gayaan. Pengen minum banyak obat, ingin minum banyak obat biar sehat, ingin minum ini biar cepat sembuh, itu tidak. Dan fungsi dari obat itu untuk mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, bahkan meningkatkan kesehatan. Tapi ingat, obat itu racun, jadi gunakan sewajarnya saja. Nah, logo obat itu ada 4. Ada namanya obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotik. Secara ringkasnya ini. Kalau secara ringkas, kita belajar satu-satu. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas itu obat berlogo lingkaran hijau dengan tepi yang berwarna hitam. Dia dipasarkan tanpa resep dokter atau dia disebut sebagai obat OTC atau over the counter. Obat ini dijual bebas, baik di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket, ataupun di apotik. Dan pasien itu bisa membeli obat ini dalam jumlah sedikit, bisa membeli sendiri, bisa mengobati sendiri, dan petunjuknya biasanya ada jelas di kemasan obat. Dan dia tanpa perlu pengawasan dokter atau ahli medis, karena dianggapnya obat ini sudah aman. Sudah berpuluh-puluh tahun adanya penelitian dan obat ini adalah obat yang sangat aman. Contohnya adalah paracetamol untuk obat panas, teman-teman panas tuku oskadon kayak gitu, atau teman-teman beli vitamin, vitasimin misalnya. Itu namanya obat bebas. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, yaitu berlogo lingkaran biru dengan tepi hitam. Dan salah satu ciri dari obat bebas terbatas itu selalu di kemasannya ada P, peringatan nomor 1-6, salah satunya. Contoh, obat keras hanya untuk kumur atau ditelan. Mohon maaf saya menyebut merek. Kalau teman-teman pergi beli betadine gergel atau yang betadine kumur, wash, itu pasti nanti ada tulisan I, ada logonya warna biru dan ada tulisan P nomor 2. Awas obat keras. Kenapa? Karena obat ini takutnya diminum, nggak digunakan untuk kumur, padahal dia harusnya untuk berkumur saja. Tidak boleh digunakan, tidak boleh obat tersebut ditelan. Sehingga perlu peringatan-peringatan khusus.
Sebenarnya obat bebas terbatas ini adalah obat keras, tetapi masih bisa dijual bebas tanpa resep dokter. Sebenarnya seharusnya hanya dijual di toko obat berizin atau apotik. Tapi nyatanya mungkin teman-teman di supermarket juga bisa. Seperti ada obat batuk, obat flu, maaf lagi nyebut merek, seperti obat Vicks, obat apa lagi ya? Bukan Nasrin enggak. Obat-obat batuk dan obat-obat yang tadi saya sebutkan. Itu kan akhirnya bisa dibeli di mana-mana. Tapi harus dilihat, harus dibaca peringatannya. Oke? Jadi kalau teman-teman lihat obat, oh ada logo biru, apa ya peringatannya? Nah, itu harus dibaca. Yang ketiga adalah obat keras, yaitu berlogo lingkaran merah dengan tepi warna hitam dan ada tulisan K di dalamnya. Artinya keras. Hanya boleh diberikan atas resep dokter gigi atau dokter hewan. Dan obat keras ini salah satunya adalah obat psikotropika khusus. Obat psikotropika adalah obat keras baik secara alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental. Dia itu menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Itu namanya obat psikofarmaka. Dan obat psikofarmaka sebagai obat keras, itu dia harus dilaporkan ke dinas kesehatan. Kalau yang obat keras dan psikofarmaka, contohnya apa? Antibiotik, amoksisilin contoh. Itu harus menggunakan resep dokter. Cefadroxil misalnya, harus menggunakan resep dokter. Atau obat-obat anti diabetes, contohnya glibenclamid. Atau obat-obat hipertensi, captopril, amlodipin, itu harus menggunakan resep dokter. Nah, obat tadi, obat bebas itu biasa namanya adalah daftar W atau Warsqueen atau OTC, over the counter. Dan pada obat itu obat bebas. Kalau obat bebas terbatas itu harus memiliki salah satu dari 6 peringatan ini. Kalau obat keras, nama lainnya adalah obat daftar G. Dia hanya bisa digunakan dengan resep dokter. Sedangkan apa sih? Tadi ada penyebutan obat wajib apotek. Itu apa? Ini salah ya, obat wajib apotek maksudnya. Itu adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek dan hanya bisa didapatkan di apotek. Contohnya antibiotik dengan khusus atau tadi anti hipertensi. Bisa tanpa resep dokter? Nggak bisa, karena itu emang apotek harus menyediakan itu. Contohnya kalau obat hipertensi, obat darah tinggi adalah obat pengulangan dosisnya atau tablet kontrasepsi dan sebagainya. Yang keempat adalah obat narkotik, yaitu obat dengan logo lingkaran berwarna merah, di dalamnya terdapat logo palang merah. Asal-usul dari narkotik itu dia dari tanaman baik sintesis maupun non-sintesis atau bahkan semi-sintesis. Dia menyebabkan hilangnya penurunan, perubahan kesadaran, bahkan hilangnya rasa atau mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Sama seperti obat psikotropik, obat narkotik juga harus dilaporkan ke dinas kesehatan setiap bulannya. Kenapa? Karena potensi dari obat psikotropik atau obat narkotik adalah penyalahgunaan obatnya. Nah, ini penyalahgunaan obatnya nih. Narkotik, psikotropik setiap tahun selalu meningkat. Dan ini data tahun 2008 sampai 2010. Yang tertinggi di mana? Di Jakarta. Kenapa? Karena ya jumlah populasinya banyak, pasti banyak yang menggunakan. Semakin banyak jumlah populasi kan kesalahan semakin banyak dan sebaliknya. Bahkan dikatakan 40 orang itu meninggal per harinya gara-gara narkoba. Dan 1,1 juta pemakai narkoba itu pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Dan pelajar itu yang banyak adalah pelajar SLTP. Kenapa? Di masa-masa ini remaja ini lagi mencari jati diri. Ketika salah mencari jati diri, salah berteman, salah bergaul, salah berkomunikasi, larinya kemana? Ke narkoba. Kenapa? Iming-imingnya enak. Tapi teman-teman jangan terbesit satu keinginan untuk mencoba. Jangannya. Nah, oke. Itu mengenai obat.
Ntar saya izin minum dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai farmakokinetik. Nanti teman-teman karena saat belajar akan tahu akan sering bertemu namanya farmakokinetik, farmakodinamik. Farmakokinetik adalah proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dalam arti sempit, khususnya mempelajari perubahan konsentrasi dari obat dan metaboliknya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Nah, ini gini. Bagaimana tubuh berefek karena adanya obat. Itu namanya farmakodinamik. Proses yang dilakukan tubuh terhadap adanya obat. Proses yang dilakukan tubuh terhadap adanya obat. Tubuh itu ngapain? Adanya obat masuk itu tubuh ngapain gitu. Nah, itu namanya farmakokinetik. Contoh, ketika ada obat dimasukkan secara oral. Nah, oral itu lewat mulut, akan masuk ke lambung. Di lambung nanti akan diadsorpsi. Nah, kalau ini kan diadsorpsi. Terus habis itu obat diadsorpsi melalui oral, didistribusikan melalui lambung. Habis itu di metabolisme di usus, baru diekskresikan melalui tinja. Nah, perjalanan tubuh itu ngapain? Oh, tubuh mengadsorpsi. Oh, tubuh memetabolisme. Oh, tubuh mengekskresi. Ini namanya ya farmakokinetik. Andaikan atau ada obat dilakukan injeksi secara intravena atau disuntik lah, masuk ke sirkulasi darah. Di sirkulasi darah dilakukan transformasi atau metabolisme. Oh, didistribusikan ke jaringan ekstrasel, di intrasel. Habis itu didistribusikan ke bagian kerjanya. Nah, setelah itu dikeluarkan misalnya melalui ginjal dalam bentuk air seni. Ini namanya farmakokinetik. Jadi proses yang dilakukan tubuh terhadap obat. Oh, tubuh melakukan adsorpsi, melakukan biotransformasi, distribusi, hingga ekskresi. Oke? Paham ya sampai sini ya? Karena kita akan ada istilah lain namanya farmakodinamik. Kalau farmakodinamik adalah kegiatan obatnya. Kalau tadi tubuhnya ngapain ada obat itu? Kalau farmakodinamik adalah kegiatan obatnya terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya obat, reaksi fisiologisnya, serta efek terapeutik yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Itu namanya farmakodinamik. Singkatnya, mencakup semua efek yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh. Contoh, obat masuk, habis itu kita andaikan minum obat anti nyeri. Oke, dia masuk, blok. Efeknya apa? Nah, efek yang berefek ini namanya farmakodinamik. Oh, efeknya saya nyeri perut, hilang. Perutnya, hilang nyerinya. Nah, itu namanya farmakodinamik. Oh, jadinya obatnya itu dia berefek. Oh, dia ada reaksi fisiknya. Yang awalnya merah andaikan, terus dikasih obat tiba-tiba hilang. Oh, berarti memang dia ada efeknya. Nah, itu namanya farmakodinamik. Singkatnya, tadi saya ulangi, kalau farmakokinetik itu adalah proses yang dilakukan tubuh terhadap obat dengan melalui 4 proses tadi, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik adalah efek yang dilakukan obat terhadap tubuh dan melaluinya adalah memberikan efek fisiologis atau efek terapeutik. Oke, sampai sini paham ya? Siap. Next. Nah, kita akan belajar mengenai psikofarmaka. Psikofarmaka, psiko artinya tadi adalah ganggu sistem saraf pusat, farmaka adalah obat. Berarti mempelajari mengenai obat-obat yang ada di sistem saraf pusat. Nah, adalah obat-obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dengan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis, mengaruhi proses-proses mental, perilaku, dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Disebut juga sebagai obat psikotropik, obat psikoaktif, atau psikoterapeutik.
Penggolongan obat ini didasarkan atas kesamaan efek obat, susunan kimiawi, dan mekanisme kerja obat terhadap penurunan dan berkurangnya gejala. Dan hari ini kita akan fokus ke susunan kimiawi obat. Nanti 67 tidak semua saya jelaskan. Nah, kenapa obat psikofarmakologi ini, psikofarma ini harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, apoteker, perawat, dan juga teman-teman di tasawuf psikoterapi, psikiatri. Karena apa? Karena penggunaan obat ini itu umumnya, biasanya, jika dikarenakan adanya misuse atau abuse atau penyalahgunaan obat, itu akan beresiko terhadap gangguan sistem saraf pusat atau gangguan jiwa. Nah, ini adalah salah satu menurut penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Karena dapat bermanifestasi klinik, dapat berefek. Yang pertama adalah intoksikasi akut. Jadi adanya keracunan secara tiba-tiba ketika seseorang mengkonsumsi obat dengan misuse, dengan abuse, dengan penyalahgunaan. Harusnya minumnya 1 kali pada pagi hari, dia minum 2 kali pagi dan siang hari. Ini tiba-tiba terus ada orang meninggal. Itu kenapa? Bisa jadi dia terjadi keracunan atau intoksikasi akut. Meskipun dia tanpa komplikasi, tidak ada penyakit penyerta. Contohnya memang dia gak ada sakit diabetes, gak ada sakit hipertensi, tiba-tiba dia nyuwun sewu meninggal kayak gitu. Ya bisa jadi dia terjadi intoksikasi akut karena penyalahgunaan obat psikofarmaka, atau terjadinya penggunaan yang merugikan, atau terjadi sindrom ketergantungan. Ini yang sangat merugikan, sindrom ketergantungan. Kalau sindrom ketergantungan nanti akan masuk ke penyakit sosial, misalnya ketergantungan nggak punya duit, nanti dia akan mencuri, bahkan bisa membunuh dan sebagainya. Ini kan sangat merugikan jika kita berpikirnya jauh ke sana. Atau keadaan putus obat, kasihan orang-orang yang sakau ini, tiba-tiba dia putus dep gitu. Nah, itu kan akan sangat menyiksa dirinya. Atau gangguan psikotik, gangguan mentalnya, atau sistem amnestik, atau kehilangan ingatannya dia. Jadi ini dari beberapa gejala-gejala klinik yang ditimbulkan karena misuse tadi, itu harus diperhatikan baik nakes dan teman-teman yang akan mengurus orang dengan penyakit sistem saraf pusat. Oke. Selanjutnya, pembagian obat psikofarmaka itu ada banyak, tapi kita akan mempelajari dalam pertemuan dalam semester ini hanya 4 pembagiannya. Yang pertama adalah nah ini yang nanti akan teman-teman pelajari. Ini saya kupas secara luarnya saja, nanti kita tambahin minggu depan. Teman-teman nanti presentasi akan diulas juga sama saya. Jadi santai, oke? Yang pertama adalah obat antipsikosis, yaitu umumnya obat ini hanya membuat tenang. Penenang saja, tidak menimbulkan efek kegembiraan atau mempengaruhi kesadaran. Jadi untuk menenangkan saja. Atau obat ansietas. Ansietas, tahu arti ansietas? Ansietas itu artinya kecemasan. Teman-teman pasti sangat sering mendengar kata-kata saya ansietas. Penggunaan bahasa ini udah sering. Contoh teman-teman ketika mau ujian proposal, ujian skripsi, munakosa, atau komprehensif, pasti sebelum ujian tiba-tiba pengen pipis terus, atau tiba-tiba garuk-garuk kepala, duduk-duduk, atau main-main apa gitu. Nah itu namanya ansietas. Kalau ansietas dalam batas wajar, batas seperti itu masih batas wajar, tidak mengganggu aktivitas. Tapi ketika ansietasnya menimbulkan sifat yang menghindar, tidak rasional, sehingga mengganggu aktivitas, ini yang harus kita bantu. Kita bantu dari segi psikofarmaka maupun di psikoterapi. Ya, yang memiliki sifat menghindar, yang ketika dia cemas itu nggak mau ketemu orang, nggak mau ngapa-ngapain, bahkan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, ada nggak situ? Ada. Itu di gangguan sistem saraf pusatnya. Dan yang ketiga adalah obat anti insomnia. Insomnia pasti juga sering digunakan kan tata bahasa ini, kosakata ini, yaitu dia adanya gangguan tidur baik primer secara disomnia, parsomnia. Ini ketika dia nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, atau gangguan mental dan gangguan lain.
dipicu oleh zat-zat tertentu. Kalau kita mikir dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi atau subuh kita nggak tidur, kita menyebutnya insomnia. Padahal tidak. Insomnia itu lebih parah daripada itu. Insomnia itu bisa yang tidur nggak tidur seminggu, sebulan, 2 bulan ada nggak? Ada. Kenapa? Karena terjadi gangguan kesehatan mentalnya atau adanya zat-zat tertentu yang nanti mempengaruhi orang tersebut tidak bisa tidur. Kenapa itu bahaya? Bahaya nggak? Bahaya. Karena tubuh itu dia butuh istirahat juga. Tetapi kalau kita tidak biasakan untuk tidur, ya tidak bisa melakukan metabolisme dong tubuhnya. Bagaimana itu tidak bisa melakukan metabolisme? Coba difikirkan. Tubuhnya akan hancur perlahan-lahan sistem organnya. Nah, itu harus diperhatikan juga ketika ada gangguan insomnia. Selanjutnya adalah gangguan antidepresi. Depresi tahu ya, stres atau dia bahasanya apa ya, tertekan, nah itu depresi. Kalau mania itu kebalikan dari depresi, dia terlalu obsesi yang berlebih, terlalu gembira banget, memuncak sekali. Suasana hatinya tuh sangat ekstrim, bahagia terus, tawa-tawa terus, itu namanya mania. Kalau kombinasi antara depresi dan mania ini namanya bipolar. Dia tiba-tiba sedih, nangis, habis itu ketawa-tawa. Sedih, ketawa-tawa, tiba-tiba nangis. Nah, ini namanya bipolar. Kita akan nanti belajar bisa depresi atau nanti di kelompok ini bisa di mix dua-duanya boleh. Karena nanti akan saling berkaitan. Nah, sekarang teman-teman dari tasawuf psikoterapi. Kenapa sih perlu belajar tentang ini? Apa pentingnya itu? Apa untuk nice to know saja? Hanya untuk tahu saja? Kenapa? Karena satu, teman-teman, orang dengan gangguan sistem saraf pusat, dimanapun terapinya itu, terapi pertama adalah terapi non-farmakologi, tidak menggunakan obat. Siapa yang akan masuk ke sana? Adalah teman-teman psikolog, teman-teman psikiatri, teman-teman tasawuf psikoterapi, atau teman-teman farmasis yang nanti akan masuk ke sana. Jadi tahap pertama adalah tahap terapi non-farmakologi, terapi tanpa obat. Tetapi ketika terapi non-farmakologi tidak mempan, kita akan masuk tahap selanjutnya, yaitu tahap farmakologi atau penanganan penderita gangguan sistem saraf pusat dengan pemberian terapi obat. Nah, pemberian terapi obat dengan sistem saraf pusat ini biasanya akan diberikan dalam jangka waktu lama. Dan kita flashback tadi, obat adalah racun. Ketika obat dengan banyak dan lama dimasukkan ke tubuh, lama-lama gimana? Akan beracun. Karena fungsi kita adalah harus membangun, menghidupkan jiwa-jiwa orang lagi gitu. Tapi ketika kita hanya memberikan obat saja, itu tidak, sama saja dengan perlahan-perlahan membunuh. Sehingga dengan adanya terapi pemberian obat secara banyak dan memiliki jangka waktu yang lama, ketika nanti dianggapnya pasien sudah stabil, kita akan mulai turunkan dosis pelan-pelan. Nah, tugas teman-teman tasawuf psikoterapi ini nih. Psikoterapi akan masuk di sini. Ketika penurunan dosis secara pelan-pelan diberikan, nah ini psikoterapi akan diberikan pada penderita yang telah diberikan terapi psikofarmaka, telah mencapai tahapan di mana kemampuan menilai realitas sudah pulih, pemahaman diri sudah baik, hingga nggak langsung andaikan dosisnya 1000 langsung berhenti, tidak. Diturunkan dari 750, 500, 250, dan di sela-sela penurunan dosis ini teman-teman psikoterapi masuk untuk melakukan terapi secara suportif, reduktif, maupun rekonstruktif. Dan saya yakin teman-teman udah tahu terapi apa yang akan masuk. Ya. Selanjutnya kita masuk di sistem saraf pusat atau SSP. Boleh minum lagi ya? Jadi nggak apa-apa nanti kalau teman-teman nonton video ini sambil minum, nggak apa-apa. Ya, sistem saraf pusat itu umumnya adalah di otak. Sistem saraf pusat nanti gabungannya, pasangannya adalah sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi.
saraf pusat yang pertama kita akan belajar mengenai otak dan fungsinya. Otak berada di mana? Ya di kepala. Kepala tok kan langsung jadi otak? Enggak. Di dalam kepala nanti ada tulang-tulang yang akan membungkus otak.